Halo teman-teman Capricorn Rising yang terhormat. Tahun 2026 akan menjadi tahun yang intens namun memperkuat ketika Anda menghadapi fondasi hidup Anda, keamanan finansial dan transformasi terdalam. Planet-planet, terutama berkumpul di rumah keempat Anda keluarga, asal, rumah dan sumber rumah kedua, dan kedelapan uang, nilai, keuangan bersama, akan membawa tantangan besar dan peluang luar biasa. Jika Anda sudah siap, mari kita lihat tahun penting ini bersama-sama. Ingat, dengan kesabaran dan disiplin Capricorn, Anda bisa mengatasi kesulitan apapun. 26 Januari 2026. Tahun dimulai dengan Neptunus memasuki rumah keempat Anda Aries. Transit ini akan berlangsung sangat lama, hingga 2039. Rumah keempat adalah pondasi keluarga, asal, rumah, dan keamanan batin Anda. Saat Neptunus masuk ke sini, selimut kabut bisa muncul di area-area tersebut. Anda mungkin mengalami hilangnya kejernihan dalam masalah keluarga, batasan yang kabur, atau perasaan tidak tahu di mana Anda berdiri secara internal. Misalnya, rahasia keluarga tersembunyi mungkin terungkap, atau konsep rumah mulai berubah bagi Anda. Anda bahkan mungkin mulai bermimpi pindah kota atau negara. Membuat rumah Anda lebih artistik dan inspiratif, dekorasi bertema lautan bisa terasa baik. Neptunus mewakili seni, Anda mungkin mulai menghasilkan uang dari keahlian seni di rumah kerajinan tangan, desain, konten online. Tapi hati-hati, sangat berhati-hati dalam transaksi properti atau kontrak sewa. Anda mungkin melewatkan detail penting dan rentan terhadap penipuan, pastikan semuanya tertulis. 14 February 2026. Planet penguasa Anda Saturnus memasuki rumah keempat Anda Aries dan akan tinggal di sana hingga 13 April 2028,0. Ini akan menghilangkan kabut yang diciptakan Neptunus dan memaksa Anda menghadapi tanggung jawab konkret dan realitas seputar keluarga serta rumah. Sekarang, Anda akan maju bukan dengan mimpi, tetapi dengan fakta. Misalnya, Anda mungkin harus mulai renovasi rumah yang lama tertunda, bertanggung jawab atas perawatan anggota keluarga, terutama figur ayah atau kerabat lanjut usia, atau menargetkan membeli tempat tinggal sendiri. Ini adalah periode ketika Anda perlu menentukan batasan yang jelas dalam urusan keluarga. Anda harus bisa berkata, cukup, pada hubungan yang melemahkan atau membebani Anda dengan tanggung jawab. Anda juga bisa kembali ke kampung halaman atau meneliti silsilah keluarga. Saturnus akan menekan Anda untuk membangun pondasi yang kuat, tapi akan cukup kokoh untuk seumur hidup. 17 February 2026. Gerhana matahari terjadi di rumah kedua Anda, Aquarius. Ini pertanda awal baru yang luar biasa seputar pemasukan, aset keuangan, dan nilai diri Anda. Anda akan mulai merasakan efeknya sejak Januari. Gerhana ini bisa membawa sumber uang baru, kenaikan gaji, pekerjaan baru, atau peluang memulai bisnis sendiri. Misalnya, perusahaan Anda membuka posisi baru dan Anda dipromosikan, atau proyek usaha yang lama dikerjakan akhirnya diluncurkan. Keputusan penting tentang aset rumah, mobil, investasi juga mungkin. Tapi hati-hati, Mars juga di sini saat gerhana, jadi hindari keputusan impulsif atau agresif. Hindari perselisihan uang yang bersumber dari masalah keluarga seperti warisan. Sumber pendapatan baru yang Anda peroleh harus memberikan keamanan finansial jangka panjang. 3 Maret 2026. Gerhana bulan terjadi di rumah ke-9 Anda Virgo. Ini waktu untuk penyelesaian atau pematangan dalam hal pendidikan tinggi, luar negeri, hukum, sistem kepercayaan, atau kerabat pasangan Anda. Karena terjadi bersama North Node, akhir ini sudah ditakdirkan. Misalnya, Anda mengetahui keputusan akhir kasus hukum lama atau menyelesaikan program pascasarjana. Titik balik mungkin terjadi dengan kerabat jauh, mungkin dari keluarga pasangan. Anda rela melepaskan ide kaku dan mendapatkan perspektif lebih luas. Gerhana ini juga memberikan kesempatan menerima pesan ilahi dari pengalaman Anda. Jika menghadapi tantangan karmik, cobalah pahami pelajarannya. Mendukung siswa atau institusi pendidikan secara finansial atau emosional dapat membantu Anda membersihkan karma buruk. 26 April 2026. Uranus masuk ke rumah ke-6 Anda Gemini. Ini menandai awal periode panjang perubahan yang tidak biasa, membebaskan, dan tiba-tiba dalam kehidupan kerja, rutinitas harian, dan kebiasaan kesehatan Anda. Anda bisa bosan dengan lingkungan kantor tradisional dan menginginkan jam yang fleksibel atau kerja freelance. Anda dapat beralih ke karier teknologi, perangkat lunak, media sosial, atau bidang kesehatan alternatif. Rekan kerja dengan kepribadian tak terduga mungkin hadir. Anda mungkin ingin mencoba pengobatan kesehatan tidak konvensional atau merubah pola makan serta olahraga secara radikal. Jika punya hewan peliharaan, Anda mungkin mencoba cara perawatan atau memberi makan yang baru. Kelola perubahan dengan bijak, hindari berganti kerja secara impulsif. 19 Juni 2026.
Chiron sang penyembuh luka singgah sebentar ke rumah kelima Anda Taurus. Ini dapat memicu luka lama terkait cinta, kreativitas, anak atau hal yang Anda nikmati. Kekecewaan masa lalu mungkin menghambat hubungan baru atau Anda merasa tidak layak dicintai. Anda mungkin perlu proses penyembuhan dengan anak Anda atau diri batin. Ini waktu yang tepat untuk mengenali dan menyembuhkan luka itu. Kembali ke hobi kreatif melukis, musik, menulis dan beri nutrisi pada jiwa batin Anda. Beri diri Anda kesempatan dalam cinta, jangan biarkan luka lama meracuni masa depan. 30 Juni 2026. Planet keberuntungan Jupiter masuk ke rumah ke-8 Anda, Leo. Ini menandai fase luar biasa selama setahun. Rumah ke-8 mengatur uang milik orang lain, warisan, tunjangan, kredit, kemitraan, transformasi mendalam, seksualitas, dan rahasia. Jupiter membawa kelimpahan dan perlindungan di sini. Dukungan finansial tak terduga, bisa datang warisan, donasi, kemitraan besar. Restrukturisasi kredit atau utang bisa berakhir dengan baik. Anda bisa mendapatkan informasi penting dalam penelitian atau urusan rahasia. Kebenaran tersembunyi mungkin terungkap, meski mengejutkan, mengetahui kebenaran akan memperkuat Anda. Jika menghadapi masalah kesehatan, peluang diagnosa dan pengobatan tepat meningkat. Tapi hati-hati, Jupiter cenderung membesar-besarkan. Jangan ambil risiko besar dalam keuangan bersama. Terlibat dalam urusan rahasia akan makin rumit dan membawa masalah tak terduga. 27 Juli 2026. Not titik takdir masuk ke rumah kedua Anda, Aquarius. Selama 1-5 tahun, Anda akan mendapatkan peluang takdir dalam pemasukan dan nilai materi. Alam semesta akan membantu Anda mengembangkan keahlian baru dan membuka saluran pendapatan baru. South Node yang berlawanan di rumah ke-8 berarti ada penutupan dalam uang bersama, utang dan beban finansial/emosional lama. Takdir mungkin membuka jalan bagi Anda melunasi utang lama atau membebaskan diri dari ketergantungan keuangan yang toksik. 12 Agustus 2026. Gerhana matahari terjadi di rumah ke-8 Anda, Leo. Ini menandai awal baru yang ditakdirkan seputar keuangan bersama, transformasi dan rahasia. Karena berada di South Node, permulaan ini sangat terkait dengan masa lalu. Misalnya, aplikasi kredit yang sebelumnya ditolak kini disetujui, atau isu warisan lama muncul dan terselesaikan sesuai keinginan Anda. Anda bisa memulai proses penyembuhan psikologis atau fisik yang dalam terapi, operasi, Anda dapat mengungkap rahasia penting perselingkuhan, rahasia bisnis. Kabar ini bisa mengejutkan, namun juga memicu proses kelahiran kembali yang kuat. Anda punya kesempatan membakar segala hal yang tak lagi melayani hidup Anda, dan membangun ulang diri di fondasi baru yang kuat. Dukungan dari psikolog, astrolog, atau mentor yang dipercaya akan sangat membantu. 28 Agustus 2026. Kita tutup tahun dengan gerhana bulan di rumah ketiga Anda, Pisces. Ini berarti penyelesaian dan kejelasan dalam komunikasi, lingkungan dekat, perjalanan singkat, dan tugas harian. Anda bisa mencapai titik balik hubungan dengan saudara, tetangga, atau teman dekat. Mungkin hubungan yang melelahkan akan berakhir. Anda akan menyelesaikan dokumen, kontrak, atau pendidikan yang sudah lama dikerjakan, misal program sertifikat. Rutinitas harian bisa berubah, misalnya perjalanan Anda atau perangkat yang digunakan ponsel, komputer juga berubah. Lebih berhati-hati di lalu lintas. Gerhana ini juga membersihkan pola pikir. Anda akan melepas ide lama yang tak lagi bermanfaat, memperdalam spiritualitas dan merasakan intuisi yang kuat. Kesimpulan dan saran. Capricorn Rising yang terhormat, 2026 akan jadi tahun yang menguji dan mentransformasi Anda baik di akar terdalam keluarga, rumah maupun fondasi keberadaan material dan spiritual uang, nilai sumber daya bersama. Saturnus dan Neptunus di rumah keempat akan mengajarkan Anda bagaimana membangun rumah kuat sekaligus memberi ruang bagi impian. Gerhana dan transit Jupiter di rumah kedua dan ke-8 akan memperkuat Anda secara finansial, serta membantu menemukan kekuatan dan kebenaran batin Anda. Sepanjang tahun, bersikap disiplin dan transparan dalam urusan keuanganmu, hindari investasi berisiko dan menjadi penjamin. Tetapkan batasan yang jelas dalam urusan keluarga A. Ambil tanggung jawab tapi jangan biarkan diri dieksploitasi. Kebenaran tersembunyi bisa terungkap. Terbuka terhadap penyembuhan spiritual dan psikologis. Cari bantuan profesional jika perlu. Manfaatkan keberuntungan Jupiter di rumah ke-8 untuk membangun masa depan Anda. Ingat, Capricorn bisa lelah saat mendaki gunung, tapi pemandangan dari puncak sungguh luar biasa. Tahun 2026 adalah pendakian berat namun mengagumkan yang membawa Anda satu langkah lebih dekat menuju puncak. Ketekunan dan determinasi Anda akan membawa kemenangan seperti biasa. Tetaplah kuat, percaya pada diri sendiri, semoga cahaya dan kesuksesan selalu menyertai Anda. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol suka.
Dengan berlangganan saluran saya, Anda bisa langsung update seputar astrologi dan berbagi pertanyaan serta pemikiran tentang 2026 di komentar untuk berinteraksi dengan teman Capricorn Rising lainnya. Dukungan Anda sangat berarti. Saya tunggu suka, langganan, dan komentar Anda.